Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Saudara-saudara, kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Sebelumnya, marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Sabtu 20 Mei 2023, Pekan ke-6 Paskah, Ofisi Pekan kedua. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang menjanjikan Roh Kudus. Haleluya. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang menjanjikan Roh Kudus. Haleluya. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang menjanjikan Roh Kudus. Haleluya. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatnya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang menjanjikan Roh Kudus. Haleluya. Hari ini dengarkanlah suaranya, jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang menjanjikan Roh Kudus. Haleluya. 40 tahun aku muakan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang menjanjikan Roh Kudus. Haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan
yang menjanjikan Roh Kudus. Haleluya. Madah. Raja mulia abadi yang menyelamatkan kami, kematian Kau kalahkan, kehidupan Kau menangkan. Engkau pulang pada Bapa, siap untuk menerima segala kekuasaan atas segenap ciptaan. Dengan sangat kami minta, maafkan segala dosa, arahkanlah hati kami kepada alam surgawi. Mulialah Engkau ya Tuhan, yang naik ke atas awan, serta Bapa dan Roh Suci. Mulialah kekal abadi. Amin. Pendarasan Mazmur. Ingatlah akan daku ya Tuhan, datanglah menyelamatkan daku. Haleluya. Mazmur 105. Semuanya ini dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu zaman akhir telah tiba. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setianya. Siapa sanggup mewartakan keperkasaan Tuhan dan memperdengarkan segala pujiannya? Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan setiap waktu. Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu yang berlimpah-limpah. Datanglah menyelamatkan daku, supaya aku menikmati kebahagiaan orang pilihan-Mu. Semoga aku bergembira bersama dengan umat-Mu dan berbangga atas milik pusaka-Mu. Kami telah berdosa seperti leluhur kami. Kami bersalah dan berbuat jahat. Sesudah keluar dari Mesir, leluhur kami lupa akan karya-Mu yang agung, dan tidak ingat akan kasih setia-Mu yang berlimpah.
sesudah menyeberangi Laut Merah. Mereka memberontak melawan Allah yang Maha Tinggi. Padahal Allah telah menyelamatkan mereka demi nama-Nya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Ia telah menghadik laut dan mengeringkannya. Ia telah menghantar mereka melalui dasar laut, seperti melalui padang gurun. Ia telah menyelamatkan mereka dari tangan musuh, dan membebaskan mereka dari pasukan Mesir. Musuh mereka terpelanting oleh empasan ombak. Tak seorang pun berhasil meloloskan diri. Waktu itu mereka percaya akan sabda Allah dan menyanyikan lagu pujian bagi-Nya. Tetapi mereka segera lupa akan karya Tuhan, bahkan tidak peduli akan nasihat-Nya. Mereka bersungut-sungut di gurun pasir, dan mencobai Allah di padang belantara. Tetapi Allah memenuhi permintaan mereka dan mengenyahkan kelaparan mereka. Mereka cemburu kepada Musa di perkemahan, dan kepada Harun yang disucikan Tuhan. Maka terbukalah bumi dan menelan datang, menimbuni Abiram dan kawan-kawannya. Api menjolak memangsa golongannya, nyalanya menghanguskan kaum pemberontak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ingatlah akan daku ya Tuhan, datanglah menyelamatkan daku. Haleluya. Jagalah jangan sampai engkau lupa akan perjanjian Tuhan Allahmu. Haleluya. Mereka membuat anak lembu di gunung Horeb dan bersembah sujud kepada patung tuangan.
Mereka menukar Tuhan mereka yang mulia dengan arca seekor sapi pemakan rumput. Mereka lupa akan Allah penyelamat mereka yang telah melakukan perbuatan agung di Mesir. Karya yang mengagumkan di tanah Kam, perbuatan dahsyat di tepi laut merah. Maka Allah memutuskan untuk memusnahkan mereka. Seandainya tidak dicegah Musa hambanya yang terpilih. Sebab Musa mengantara di hadapan Tuhan. Jangan sampai amarahnya membinasakan mereka. Kemudian mereka menolak tanah yang dijanjikan dan tidak percaya akan firman-Nya. Mereka menggerututi perkemahan dan enggan mendengarkan suara Tuhan. Maka Allah mengepalkan tangan terhadap mereka untuk menghancurkan mereka di padang gurun, untuk menghamburkan benih mereka di antara bangsa-bangsa, dan mencerai-beraikan mereka di berbagai negeri. Mereka menundukkan diri kepada dewa Baal Peor dan mengikuti perjamuan untuk berhala yang mati. Dengan demikian mereka membangkitkan amarah Tuhan, sehingga timbullah bencana di antara mereka. Lalu tampillah Pinehas dan menjadi penengah. Maka berhentilah malapetaka itu. Karena itu ia dipandang sebagai orang berjasa, turun-temurun untuk selama-lamanya. Mereka menggusarkan Tuhan dekat air Meribah, sehingga Musa menanggung rugi karena kesalahan mereka. Sebab mereka memahitkan hatinya, sehingga ia terlanjur dalam ucapannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Jagalah jangan sampai engkau lupa akan perjanjian Tuhan Allahmu. Haleluya. Selamatkanlah kami ya Tuhan, dan himpunkanlah kami dari antara bara bangsa. Haleluya. Bangsa Israel tidak mau memusnahkan para bangsa, seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka bercampur dengan para bangsa dan mengikuti adat istiadat mereka. Mereka beribadat kepada berhala bangsa kafir yang menjadi perangkap bagi mereka. Mereka menyerahkan putera-puteri mereka menjadi kurban bagi roh-roh jahat. Mereka menumpahkan darah yang tak bersalah, darah putera-puteri mereka yang mereka kurbankan kepada berhala Kanaan, sehingga tanah pusaka mereka dinodai darah. Mereka menajiskan diri dengan perbuatannya dan bersinah karena tingkah lakunya. Maka berkobarlah amarah Tuhan terhadap umat-Nya, dan Ia muak terhadap milik pusaka-Nya. Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan para bangsa, sehingga musuh berkuasa atas mereka. Para lawan menindas mereka, merendahkan mereka di bawah kekuasaannya. Berulang kali Tuhan melepaskan umat-Nya, tetapi mereka sudah mencandu kejahatan dan runtuh karena kedurhakaannya. Namun Tuhan memperhatikan kesusahan mereka dan mendengarkan jeritan umat-Nya. Ia ingat akan perjanjiannya dengan mereka dan membimbing mereka dalam kasih setia-Nya yang melimpah. Ia menganugerahi mereka rahmat yang tiada taranya di hadapan segala lawan mereka. Selamatkanlah kami ya Tuhan Allah kami, dan himpunkanlah kami dari antara para bangsa, supaya kami bersyukur kepadamu ya Allah yang kudus,
dan berbangga atas keagungan-Mu yang terpuji. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Selamatkanlah kami ya Tuhan, dan himpunkanlah kami dari antara bangsa-bangsa. Haleluya. Pembacaan dari surat Rasul Yohanes yang pertama, bab 3 ayat 11 sampai 17. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat, dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus, bagian ketiga, hal hiburan batin, pasal ke-49, tentang rindu akan hidup kekal dan betapa banyak anugerah yang dijanjikan kepada mereka yang telah berjuang. Tetapi anakku, ingatlah akan buah segala susah payahmu, akan lekas berakhirnya semua itu, dan akan hadiahnya yang sangat besar. Maka engkau tidak akan merasa sangat susah, melainkan akan memperoleh hiburan yang sungguh kuat dalam penderitaanmu. Sebab sebagai pengganti akan kerelaanmu sekarang untuk menyampaikan kehendakmu dalam hal-hal yang begitu remeh, engkau di surga akan senantiasa terkabul segala kehendakmu. Sebab di sana engkau mendapat segala sesuatu yang engkau kehendaki, dan apa saja yang dapat engkau inginkan. Di sana engkau akan memiliki segala yang baik tanpa rasa takut akan kehilangan milik itu. Di sana kehendakmu akan senantiasa bersatu dengan kehendakku,
dan engkau tidak akan menghendaki sesuatu di luar itu, ataupun sesuatu untukmu sendiri. Di sana tak ada orang yang akan menentang kamu, yang akan mengeluh mengenai kamu, yang akan mengganggu kamu, atau sesuatu yang akan merintangi kamu. Tetapi apa yang engkau ingini akan ada seketika itu juga, dan akan memuaskan serta memenuhi seluruh perasaanmu. Di sana aku akan memberi kehormatan padamu sebagai ganti hinaan yang telah engkau derita. Pakaian pesta akan kuberikan sebagai ganti kesusahan, dan untuk menggantikan tempatmu yang rendah, akan kusediakan takhta dalam kerajaanku untuk selama-lamanya. Di sanalah nampak buah ketaatan dan kesusahan tapa akan berubah menjadi kegembiraan. Dan ketaatan yang penuh rendah hati akan dimahkotai dengan cemerlang. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa syafaat untuk saudara-saudara kita. Tuhan Allah kami mempersembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili bagi mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan juga mereka yang sedang terpuruk karena belenggu dosa. Patahkanlah ya Tuhan belenggu kelekatan terhadap dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih dan pengharapan, sehingga mereka pada akhirnya beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena kesulitan ekonomi pada masa ekonomi yang sulit ini. Berilah mereka rezeki dan hikmat, sehingga di tengah kesulitan mereka masih dapat berusaha mendapatkan penghasilan yang cukup. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik Rusia-Ukraina. Celikkanlah mata mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tetap mengamalkan kasih kepada sesama. Marilah kita berdoa juga bagi para pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat Tuhan di dalam membawa bangsa ini melewati tahun 2023 ini. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah yang maha bijaksana, Putramu menjanjikan Roh Kudus kepada para rasul dan memenuhi janjinya sesudah naik ke surga. Semoga kami pun Kau anugerahi kurnia Roh Kudus, demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah.
Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami di channel Puspita Surabaya ini, sehingga kita dari berbagai tempat bisa dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Saudara-saudara, marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.